Lantas yang dibawa orang-orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab. Ya, disuling untuk dijadikan air Zam-Zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air Zam-Zam yang ada di dalam sumur ini, tapi yang benar adalah air Zam-Zam made in PDAM Arabia. Jadi memang itu air PDAM, bukan air Zam-Zam yang ada dalam sumur ini. Sesuatu hal yang sangat mengerikan, tapi mereka begitu percayanya, yakin. Karena kenapa? Manusia ini sangat membutuhkan sumber air kehidupan, berapapun nilai harganya dia beli. Kita harus berbangga jadi orang Kristen, karena kita mempunyai Allah sumber air kehidupan gratis. Tapi banyak orang Kristen tidak mau dikasih gratis, banyak tidak mau. Ya, banyak sekali tidak mau. Ya, saya pernah diundang di sebuah gereja. Saya ketika menyoroti, saya hanya memberikan satu perumpamaan. Tadi ada beberapa jemaat itu tersinggung ketika persembahan saya sampaikan ketika persembahan dikilikan, saya bilang, setiap persembahan di depan saudara, tangan saudara tidak memasukkan, berarti Anda sudah menolak sumber air kehidupan itu sendiri. Nah, menolak sumber air kehidupan itu sendiri, padahal gratis. Saudara kita di Islam berapa puluh juta untuk naik ke Mekah, yang dibutuhkan cuma satu, air Zam-Zam. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu zumbro, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sebenarnya muter-muter, habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin, yang dikepalai satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan, bojone gak tahu diambung, jin diambungi nang kono. Harus gak lumayan lah wong-wongnya. Ngambung jin itu loh rebutan. Ya ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Jin diambung rebutan. Loh betul, orang mencium Hajar Aswad itu tidak semua orang naik haji bisa. Rebutan itu Hajar Aswad ya. Habis mencium Hajar Aswad, berangkat beberapa kilo, ambil batu. Nah ini kan bulinannya arek cilik nih. Ambil batu, di situ ada batu besar. Di sini ada tembok sedikit pemisah, di sini ada batu kerikil, zumbro. Batu kecil dia batu gede. Kayak. Jadi dia melempari terus batu-batu itu dianggap. Jadi dia melempar, disebut pelemparan batu zumbro. Mulai hati saya bertanya, ketika orang-orang itu percaya bahwa setiap pagi batu zumbro kerikil itu ada di situ lagi, dan tanyalah orang itu pada juru kunci, apa jawabnya orang-orang di sana? Batu zumbro niki model surga. Saya mulai berpikir, mosok Gusti Allah ku ngurusi kerikil untuk swarga. Coba kita berpikir, swarga iki lho apa nggone kerikil? Mosok Gusti Allah iki gak duwe kerikil nang bumi, cek adohe ngedokno kerikil tutup. Ini hal yang gak lazim. Padahal apa? Setiap hari itu dibuat lempar habis. Tapi setiap malam batu yang dilemparkan sana dibawa juru kunci lagi, dimasukkan sini lagi. Ya, perputaran. Dan orang-orang yang naik haji ke sana itu saya mulai berpikir, kenapa ya mereka kok begitu ya? Sampai-sampai di sana itu banyak orang yang menghadap kepada makamnya Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang minta pesugihan,
ada yang minta supaya tokonya laris, ada yang minta proyeknya bisa berhasil, ada yang minta nomor togel, banyak hal di sana. Iya, banyak hal. Sampai-sampai ada seorang, sebab masalah di sana itu banyak tengkulak-tengkulak pedagang-pedagang yang gaya menipu. Orang Indonesia ini kan mudah dibodohi. Kejelekannya orang Indonesia ini percaya pada mitos yang over berlebihan. Tasbih, orang Arab tuh nggak kenal sama tasbih. Di Masjidil Haram tuh nggak ada orang sholat pakai tasbih, itu nggak ada. Adanya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jadi tasbih itu diambil dari Indonesia, dibeli oleh orang-orang Arab, dari Arab dibeli lagi sama orang-orang Indonesia. Kan bingung nggak? Wong-wong ki bingung. Tasbih ini kayak puter-puteran. Tapi dia yakin, dia nggak peduli tasbih ini dari mana saja, asal tersentuh dengan tanah suci Mekah, dia yakin ada kekuatan di sana. Nah inilah satu hal mulai saya bertanya dalam hidup saya. Sumur ini saja sudah membohongi umat manusia. Tapi satu hal, ada rasa iba dan prihatin. Mengapa saudara-saudara kita ini yang saat ini membutuhkan air kehidupan, kita yang memegang air kehidupan, kenapa kita tidak memberikannya? Mereka saat ini haus. Ya, apa yang ditulis, yang diramal oleh kitab Nabi Amos, Tuhan katakan jelas di sana. Pada akhir zaman nanti itu Tuhan akan menurunkan kelaparan dan kehausan, tapi bukan kelaparan dan kehausan akan makanan minuman, tapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Saat ini saudara kita di Bani Kedah itu lapar dan haus. Kitalah sebagai pemegang kunci. Jangan takut. Jangan takut. Orang Bani Kedah itu nggak perlu ditakuti, nggak usah takut. Waktu mati ya sudah mati, nggak masalah. Ya. Nggak usah takut kita jadi orang Kristen. Kita mati hari ini pun tidak masalah. Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Asal ojo ninggali utang di nang donya, ninggali utang payah, tagih nang akhirat nanti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang ada di Mekah sana tidak pernah merubah hidup saya untuk menjadi orang Kristen, tidak. Ya, saya memang mulai ada rasa kesyakan, tapi bukan berarti saya kepingin melirik agama Kristen untuk menjadi pilihan agama saya, tidak juga. Sebab di mata hati saya tetap menganggap bahwa Kristen itu adalah agama kafir, mentuhankan manusia, mentuhankan seorang nabi, Tuhan kok punya anak, berbagai banyak hal. Sehingga mulai saya menyelidiki, untuk melihat Yesus sebagai Tuhan tidak bisa melalui sekolah teologi. Saya nggak percaya, sangat-sangat nggak percaya kalau sekolah teologi bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya pun tidak percaya kalau sekolah teologi bisa membedah Allah Trinitas. Mulai zaman kecil saya sampai sekarang, perdebatan Allah Trinitas terus terjadi. Karena kenapa? Terlalu banyak teori. Kekristenan kita ini hanya ada satu, memiliki Roh Kristus. Kita punya talenta, punya karunia, apa saja kalau hati kita nggak ada Roh Kristus, itu namanya pembohong. Apapun yang kita perbuat, Roh Kudus akan bekerja. Ketika saya diundang oleh Ki Haji Mansuri di Pondok Pesantren Al-Fatah di Pasuruan pada tanggal 11 November waktu itu, pertemuan membahas Allah Trinitas. Banyak orang teologi mengatakan itu kayak matahari, kayak rokok, kayak apalagi banyak perumpamaan Allah Trinitas, semua difatalkan. Saya hanya katakan subhanallah, Allah Trinitas adalah Allah Trinitas, tidak bisa disamakan dengan satupun. Allah yang saya sembah adalah Allah yang esa. Allah yang saya sembah, Allah yang tidak bisa dilihat. Sampai sekarang anak saya Nur Saida itu, anak saya yang pertama, ya, dia anak pertama yang baru masuk di sekolah SMA Negeri 5 Surabaya, itu barusan masuk Kristen, tapi dia sudah memenangkan banyak jiwa teman-temannya. Dia sudah dibentuk menjadi laskar yang begitu kokoh. Ketika anak saya didatangi oleh teman-temannya Islam di SMA, dia tanya, kebetulan di ruang tamu ada sebuah poster gambarnya Tuhan Yesus. Anak-anak saya ditanya oleh teman-temannya,